Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Nur Formadi, NIM A1C321049 dengan dosen pengampu Nova Susanti SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan, moral, agama, dan Pancasila. Pendidikan dan etika atau moralitas. Etika dan pendidikan memiliki pengertian masing-masing, yang kemudian jika disatukan maka akan memiliki sebuah arti yang sepadan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran sehingga kemampuan bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan. Di bawah ini beberapa pengertian tentang pendidikan, yaitu education is the process by which the human mind is displayed and developed. Education is the process by which the individual is taught loyalty and conformity to the groups and to social institutions. Education is the process of growth in which the individual is helped to develop his power, his talents, his abilities, and his interests. Tiga pengertian tersebut, pendidikan di atas mengacu kepada pendekatan antropologis, sosiologis, dan psikologis. Nah, di dalam konteksnya, pendekatan sosiologis meninjau proses pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan dan lembaga sosial dari luar individu. Sedangkan pendekatan psikologis meninjau proses pendidikan dari sudut proses internal dalam diri manusia, sehingga lebih mengarah kepada peninjauan tentang konsep hakikat psikologis bukan filosofis. Nah, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyesuaian diri ke arah pendewasaan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam hidup. Nah, education is the process by which the human mind is disciplined and developed. Education is the process by which the individual is taught loyalty and conformity to the group and to social institution. Education is a process of growth in which the individual is helped to develop his powers, his talent, his abilities, and his interests. Semua pengertian penting tentang individu perlu dipahami adalah education is the process by which a person adjusts to those element of this environment which are of concern in modern living so as to prepare him for successful adult living. Hal ini merupakan suatu konsep pendidikan yang lebih mengarah orientasinya pada aspek-aspek kehidupan modern yang kompleksnya dan rumit kaitannya, yang lebih individualis sehingga menuntut kemampuan individual masing-masing pribadi dalam mengadakan penyesuaian kehidupan secara psikologis. Etika. Nah, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai yang benar dan salah dianut masyarakat jika diteliti dengan baik. Etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Secara etimologi, etika dapat disamakan dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti adat kebiasaan. Moral lebih kepada rasa dan karsa manusia dalam melakukan segala hal dalam kehidupannya. Jadi, moral lebih kepada dorongan untuk mentaati etika. Nah, etika pada dasarnya mengamati realitas moral secara kritis. Nah, dan etika tidak memberikan ajaran melainkan kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Jadi, singkatnya bahwa moralitas menekankan pada cara Anda melakukan sesuatu, sedangkan etika lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut. Pada dasarnya, etika pendidikan masing-masing memiliki pokok pemahaman yang berbeda, yaitu
etika menyangkut kebiasaan atau sikap baik buruk seseorang, sedangkan pendidikan menyangkut sebuah proses yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan seseorang yang mengacu pada tujuan pendidikan itu sendiri, sedangkan menanamkan nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Menurut H.R. Tiller mengatakan, suatu tindakan pendidikan atau lebih tepat lagi suatu pertemuan pendidikan atau pedagogical encounter merupakan suatu tindakan rasional etis. Hal ini membedakan manusia dengan binatang dan tindakan-tindakannya berdasarkan insting dan bukan berdasarkan pertimbangan rasional, serta disadarkan pada etika. Manusia hidup untuk kebaikan dan oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan etis ditunjukkan pada perbaikan manusia sebagai makhluk yang baik. Ini disebut manusia sebagai makhluk rasional etis. Etika dan pendidikan, dua pokok yang saling terkait. Seorang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat serta perkataan yang sopan dan santunnya. Hal ini dibentuk untuk landasan etika karena menurut Umar Tirta Harja bahwa pendidikan bermaksud untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Nah, potensi kemanusiaan merupakan kemungkinan untuk menjadi manusia. Pendidikan itu berlangsung dengan baik dan berhasil jika seorang pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan etika dan moral yang baik. Nah, kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, dan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajibannya. Agama menyiapkan norma hidup yang komprehensif yang melandasi tujuan pendidikan. Norma ini bersifat stabil karena berpangkal pada norma yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang secara berangsur disadari manusia dalam lingkup waktu, dan agamalah yang menyiapkan dan melahirkan tujuan pendidikan yang sangat bermakna. Sebab tujuan tersebut diwahyukan kepada Rasul yang berpangkal pada tujuan diciptakannya manusia. Lanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan agama. Bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi pendidikan. Ilmu pendidikan berlandaskan agama mengandung makna bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk menyusun ilmu atau konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikannya. Nah, teori pendidikan Islam berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dijadikan landasan dalam keseluruhan sistem pendidikan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Nah, dengan sedekah kita diajarkan peduli dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan atau bantuan kita. Sedekah ini mengajarkan nilai-nilai sosial atau muamalah dalam berinteraksi di masyarakat. Nah, dengan sedekah seorang anak didik akan merasakan bahwa saling membutuhkan pada setiap orang adalah ciri dari kehidupan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan bersedekah, kita juga dapat memberi kebahagiaan dan meringankan kesusahan orang-orang miskin. Ini merupakan contoh kecil dalam kehidupan beragama. Dari contoh di atas, mengajarkan dalam kehidupan dan menjadikan suatu bukti bahwa betapa pentingnya nilai-nilai agama diajarkan kepada anak. Di mana dalam dunia pendidikan dicakup dalam suatu agama di mana dalam dunia pendidikan itu dicakup dalam satu bidang gerapan, yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama dalam kehidupan tidaklah sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, melainkan juga orang tua sebagai media sosialisasi terpenting dalam kehidupan. Seperti contohnya yaitu
nyata dalam kehidupan anak. Bagaimana mungkin anak akan menjadi baik jika orang tuanya tidak dalam ketidakrukunan? Oleh karena itu, pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini kepada anak dimanapun dan kapanpun, baik formal maupun non-formal. Secara teoritis, seharusnya pendidikan agama dapat membentuk kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang berhubungan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika seorang sudah beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka segala perbuatannya akan mencerminkan nilai-nilai agama, menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Seiring dengan itu, maka moral dan etika pun akan tercermin dan tertanam di dalam dirinya. Bagaimana mungkin seorang yang beriman dan bertakwa akan melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan? Misalnya, menggunakan obat-obatan terlarang atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Hal ini menjadi bukti bahwa jika seorang anak telah tertanam dalam dirinya nilai-nilai agama yang kuat, maka sudah dapat dipastikan moral atau etika pada orang tersebut akan terbentuk dengan sendirinya, mengikuti irama iman dan kualitas takwa yang melekat pada dirinya. Baik, kita lanjut dengan submateri selanjutnya, yaitu ada pendidikan dalam perspektif filsafat Pancasila. Pancasila merupakan landasan falsafah negara Indonesia yang dibuat atau dirumuskan oleh para tokoh akademisi pada masa awal kemerdekaan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia serta mengandung beribu makna yang tak bisa dijelaskan, namun dapat diterapkan. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas dan telah bersifat final dan juga sebagai bentuk perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental, budaya, dan karakteristik bangsa. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar bagaimana jati dari diri bangsa Indonesia. Sila-silanya menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Suatu kelompok sosial baik sekelas bangsa menjadikan filsafat sebagai pedoman dan cara pandang yang pandangannya tersebut dihidupkan di berbagai aspek sosial, tanpa terkecuali di bidang pendidikan. Filsafat yang dikembangkan haruslah sejalan dengan pemikiran orang-orang yang ada di kelompok sosial tersebut agar tujuan yang diharapkan kelompok sosial tersebut bisa terwujud tanpa mengalami kecacatan sedikit pun. Serta pendidikan merupakan suatu langkah untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai acuan untuk terciptanya manusia yang dapat menanamkan dan mewariskan apa-apa yang terkandung dalam filsafat tersebut. Sebagai sebuah falsafah dan merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perencanaan Pancasila terhadap pendidikan Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra bangsa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharapkan di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dengan kata lain, Pancasila mengharapkan agar putra-putri bangsa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan yang menyangkut secara jelas output pendidikannya agar mampu menghasilkan manusia Indonesia yang dapat diidealkan sebagaimana yang dikehendaki, yakni manusia yang mampu mengenali potensi dirinya dengan penuh tanggung jawab dalam semua aspek atau dimensi kehidupannya.
Di dalam sila-sila Pancasila memiliki maksud tertentu, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan haruslah tunduk kepada Sang Pencipta, serta juga mewujudkan sikap toleransi terhadap umat beragama, dan juga memberikan pendidikan bahwasanya kita haruslah bersikap merendah karena kita bukan apa-apa di dunia ini. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, manusia yang ada di bumi ini adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama, yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai makhluk Allah. Oleh karenanya, pendidikan harus mengajarkan manusia itu tidak membedakan usia, agama, dan tingkat sosial kebudayaan. Nah, yang tiga itu persatuan Indonesia. Persatuan merupakan nilai-nilai yang penting dalam menunjang ekstensi bangsa Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa semua manusia haruslah bersatu karena kita satu dan tidak ada perbedaan dari segi hal manapun, terutama dari segi pendidikan. Nah, yang keempat. Nah, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Sila ini mencerminkan semangat demokrasi yang hadir mewarnai kehidupan masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam pendidikan aspek demokrasi sangat relevan untuk terus berkembang dan mencerminkan sikap-sikap serta prinsip tentang penghargaan atas pendapat pikiran oleh orang lain. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengajarkan tentang keadilan. Ini melalui sistem yang telah diterapkan. Filsafat pendidikan Indonesia sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati oleh putra-putri bangsa yang diharapkan sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.